Halo semuanya, di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai etika dalam hubungan guru dengan stakeholder, yaitu siswa, orang tua, dan masyarakat. Nah, di sini kami berterima kasih kepada Ibu Rini Herliani, SE MSI AK, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi Kependidikan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tranita Siregar. Di sini saya sebagai moderator dan presentator pertama, dan teman saya Amirah Afifah sebagai presentator keempat, Anggriani Kaban sebagai presentator kedua, dan Sipra Valencia sebagai presentator ketiga. Nah, baiklah teman-teman, kita langsung saja ke materi yang pertama. Nah, jadi teman-teman, materi kita yang pertama yaitu etika hubungan guru dengan peserta didik. Nah, jadi peserta didik ini adalah salah satu stakeholder utama dalam pendidikan yang secara langsung menerima pelayanan pembelajaran dari guru. Nah, jadi hubungan antara guru dan peserta didik ini telah diatur dalam Kode Etik Guru Indonesia, yaitu dalam bagian 3 pasal 6. Itu mulai dari pasal 6 bagian A sampai dengan bagian B. Nah, jadi yang pertama adalah guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Nah, di sini artinya guru harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan mencerminkan tanggung jawab guru itu dan menjalankan tugasnya secara optimal. Nah, contohnya guru menyiapkan RPP sebelum mengajar, menjelaskan materinya dengan jelas, serta memberikan penilaian berdasarkan kriteria yang objektif. Kemudian yang kedua, guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan hak-hak dan kewajibannya sebagai individu warga sekolah dan anggota masyarakat. Nah, artinya di sini guru membimbing peserta didik dalam memahami hak dan kewajibannya sebagai individu dan anggota masyarakat. Nah, contohnya, guru mengingatkan siswa tentang kewajiban mereka untuk mengerjakan tugas, menghormati sesama teman, dan menjelaskan hak mereka untuk mendapatkan pembelajaran yang baik. Yang ketiga adalah guru mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran. Nah, di sini guru harus menyadari bahwa setiap siswa memiliki kemampuan dan karakter yang berbeda. Nah, jadi guru memberikan pendekatan yang berbeda kepada siswa yang lambat dan memberikan materi Nah, contohnya guru memberikan pendekatan yang berbeda kepada siswa yang lambat memahami materi dibandingkan dengan siswa yang cepat menangkap pelajaran. Yang keempat itu adalah guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakannya untuk kepentingan proses kependidikan. Nah, contohnya, guru mencari tahu latar belakang keluarga atau kesulitan belajar siswa melalui observasi atau komunikasi dengan orang tua. Yang kelima, guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik. Nah, di sini guru harus berusaha menciptakan suasana yang belajar dan nyaman serta kondusif bagi peserta didik. Nah, contohnya, guru menggunakan metode diskusi atau permainan edukatif agar siswa itu tidak merasa bosan saat pembelajaran. Nah, yang keenam, guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik di luar batas kaidah pendidikan. Nah, guru harus memperlakukan siswa itu dengan penuh empati dan menghindari kekerasan. Contohnya, guru menegur siswa yang salah dengan cara yang baik tanpa membentak atau menghukum secara fisik. Yang ketujuh, guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik. Nah, di sini guru harus berusaha melindungi siswa dari hal-hal yang dapat berdampak buruk. Contohnya, guru menegur tindakan
pembulian di kelas, dan memberikan pembinaan kepada siswa yang terlibat. Nah, yang kedelapan itu, guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan kepribadiannya, termasuk kemampuannya untuk berkarya. Nah, jadi di sini guru membantu siswa dalam mengembangkan potensi si siswa secara menyeluruh. Contohnya, guru mendorong siswa untuk mengikuti lomba atau kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat si peserta didik. Yang kesembilan yaitu guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didiknya. Nah, jadi guru tidak boleh merendahkan atau mempermalukan siswa. Contohnya, guru memarahi siswa di depan kelas, tetapi memberikan nasihat secara pribadi. Nah, yang ke-10, guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil. Nah, jadi guru ini harus memperlakukan semua siswanya itu secara adil tanpa diskriminasi. Contohnya, guru memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswanya untuk bertanya ataupun menjawab. Nah, yang ke-12 itu, guru terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya. Nah, di sini guru menunjukkan perhatian terhadap perkembangan siswa. Contohnya, guru menanyakan kondisi siswa yang terlihat sedih atau mengalami kesulitan saat pembelajaran. Yang ke-13 yaitu guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta didiknya dari kondisi-kondisi yang menghambat proses belajar, menimbulkan gangguan kesehatan dan keamanan. Nah, di sini guru berusaha mengatasi faktor yang menghambat pembelajaran siswa. Contohnya, guru membantu siswa yang tidak memiliki buku dengan menyediakan materi tambahan. Yang ke-14, guru tidak membuka rahasia pribadi peserta didiknya untuk alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan, dan kemanusiaan. Nah, jadi guru tidak boleh menyebar informasi pribadi siswa dan menceritakan masalah keluarga siswa kepada teman-temannya tanpa alasan yang jelas. Yang ke-15 yaitu guru tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial, kebudayaan, moral, dan agama. Nah, jadi guru harus tetap menjaga sikap sesuai norma sosial, budaya, dan agama. Contohnya, guru menjaga tutur kata dan perilaku agar tetap sopan dan menjadi teladan bagi siswa. Dan yang terakhir itu adalah guru tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesional dengan peserta didiknya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi. Nah, jadi guru tidak boleh menggunakan siswa ini untuk keuntungan pribadinya. Contoh, guru tidak menyuruh siswa menjual barang pribadi guru untuk kepentingan pribadi si guru. Baiklah teman-teman, sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Oke, selanjutnya saya Anggreni Vipani berkapan. Di sini saya akan melanjut ke materi mengenai hubungan guru dengan orang tua. Nah, kenapa hubungan ini sangat penting? Karena pendidikan anak tidak hanya berlangsung di sekolah, tapi juga di lingkungan keluarga. Oleh karena itu, perlu kerjasama yang baik antara guru dan orang tua agar proses pendidikan dapat berjalan secara optimal dan memberi hasil yang maksimal bagi perkembangan peserta didik. Maksud saja yang pertama itu, guru berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan orang tua atau wali siswa dalam melaksanakan proses pendidikan. Nah, pada poin ini dijelaskan bahwa guru harus mampu membangun hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan orang tua atau wali siswa. Artinya, hubungan tersebut tidak hanya sekedar formalitas, tetapi benar-benar dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Guru perlu menjalin komunikasi dua arah dengan orang tua, misalnya melalui pertemuan rutin, diskusi, atau program kemitraan yang terencana. Nah, kerjasama yang efektif berarti adanya keterlibatan aktif antara guru dan orang tua dalam mendukung pendidikan anak. Sedangkan efisien berarti setiap bentuk interaksi yang dilakukan memiliki tujuan yang jelas, yaitu meningkatkan perkembangan peserta didik. Nah, selain itu dalam kerjasama ini juga dapat pembagian peran yang jelas, di mana guru bertanggung jawab terhadap pembelajaran di sekolah, sedangkan orang tua berperan dalam membentuk kebiasaan belajar di nilai-nilai di rumah. Dengan adanya sinergi ini, maka perkembangan akademik maupun karakter anak dapat berkembang secara optimal. Nah, selanjutnya itu yang kedua,
Guru memberikan informasi kepada orang tua atau wali secara jujur dan objektif mengenai perkembangan peserta didik. Nah, pada poin ini, guru memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada orang tua secara jujur dan objektif. Artinya, setiap informasi yang diberikan harus sesuai dengan kondisi nyata peserta didik, tanpa ada manipulasi atau penambahan yang tidak sesuai. Informasi tersebut bisa berupa prestasi akademik, perkembangan sosial, dan emosional maupun kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik. Nah, objektivitas juga berarti bahwa informasi disampaikan harus berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan asumsi atau penilaian subjektif saja. Dengan demikian, orang tua dapat memahami kondisi anak secara tepat dan dapat mengambil langkah yang sesuai untuk membantu perkembangan anaknya, baik di rumah maupun melalui dukungan lainnya. Dan yang ketiga yaitu guru merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang lain yang bukan orang tua atau walinya. Nah, pada poin ketiga ini, guru memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi peserta didik. Nah, hal ini berkaitan dengan etika profesional guru, di mana setiap data atau informasi pribadi siswa tidak boleh disebarkan kepada pihak yang tidak berkepentingan. Nah, informasi tersebut bisa berupa kondisi keluarga, masalah pribadi, catatan kesehatan, maupun kesulitan belajar yang bersifat sensitif. Nah, jika informasi tersebut disebar tanpa izin, hal ini dapat menimbulkan dampak negatif, baik secara psikologis maupun sosial bagi peserta didik. Oleh karena itu, guru harus menjaga kepercayaan yang diberikan oleh siswa dan orang tua dengan memastikan bahwa informasi tersebut hanya disampaikan kepada pihak yang berhak, yaitu orang tua atau wali siswa. Nah, yang keempat, guru memotivasi orang tua atau wali siswa untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, pada poin ini dijelaskan bahwa guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tapi juga sebagai motivator bagi orang tua. Guru perlu mendorong orang tua agar mau beradaptasi dengan perkembangan dunia pendidikan dan ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak. Hal ini penting karena keterlibatan orang tua memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan pendidikan. Nah, guru dapat melakukan hal ini dengan memberikan pemahaman kepada orang tua tentang pendidikan dan pentingnya peran mereka, serta mengajak mereka untuk aktif dalam kegiatan sosial maupun dalam mendampingi anak belajar di rumah. Dengan demikian, akan tercipta hubungan yang mendukung antara sekolah dan keluarga. Selanjutnya yang kelima itu guru berkomunikasi secara baik dengan orang tua atau siswa mengenai kondisi dan kemajuan peserta didik dan proses pendidikan pada umumnya. Nah, pada poin kelima ini menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara guru dan orang tua. Komunikasi yang baik bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga bersifat dialogis. Artinya, komunikasi dua arah antara guru dan orang tua. Selain itu, komunikasi juga harus dilakukan dengan sikap empati dan berorientasi pada solusi. Nah, guru perlu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang tua dari berbagai latar belakang, sehingga informasi yang disampaikan dimengerti dengan baik. Di era sekarang ini, komunikasi dapat dilakukan melalui berbagai media seperti pertemuan langsung, buku penghubung, maupun media digital seperti WhatsApp. Nah, namun yang terpenting adalah komunikasi tersebut harus jujur, tepat, dan relevan sehingga orang tua dapat memahami perkembangan anaknya secara menyeluruh. Yang keenam itu, guru menjunjung tinggi hak orang tua atau wali siswa untuk berkonsultasi dengannya berkaitan dengan kesejahteraan, kemajuan, dan cita-cita anak. Nah, pada poin ini, guru harus menghargai hak orang tua untuk berkonsultasi. Nah, orang tua memiliki hak untuk mengetahui perkembangan anaknya, serta berdiskusi mengenai kesejahteraan, kemajuan, dan cita-cita kependidikan anak. Oleh karena itu, guru harus menyediakan kesempatan bagi orang tua untuk melakukan konsultasi. Nah, konsultasi ini sebaiknya dilakukan secara terbuka dan kolaboratif, artinya tidak hanya guru yang memberikan informasi, tetapi juga mendengarkan masukan dan harapan dari orang tua. Dengan demikian, akan tercipta hubungan yang saling menghargai dan saling percaya antara guru dan orang tua. Dan yang terakhir itu, guru tidak melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan orang tua atau wali siswa untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Nah, pada poin ketujuh ini menegaskan bahwa guru tidak boleh memanfaatkan hubungan profesionalnya dengan orang tua untuk kepentingan pribadi. Nah, hubungan antara guru dan orang tua harus didasarkan pada kepentingan pendidikan, bukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, baik berupa uang, barang, maupun keuntungan lainnya. Contohnya itu pelanggaran dalam hal seperti menerima hadiah yang dapat memengaruhi penilaian, penjualan produk atau jasa kepada orang tua siswa, atau kepentingan memanfaatkan di luar pendidikan. Nah, guru harus menjaga integritas dan profesionalitasnya dengan membatasi hubungan orang tua terhadap guru tetap terjaga. Dan setiap keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan kepentingan terbaik bagi peserta didik. Nah, dengan adanya kerjasama yang baik, komunikasi yang efektif, kejujuran, serta sikap profesional dari guru, maka perkembangan peserta didik dapat berjalan secara optimal baik dari segi akademik maupun karakter. Demikian penjelasan saya mengenai materi hubungan guru dengan orang tua. Selanjutnya akan dilanjutkan dari rekan saya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu hubungan guru dalam masyarakat. Nah, etika dalam hubungan guru dengan masyarakat itu diatur secara jelas dalam Kode Etik Guru Indonesia yang menekankan kerjasama harmonis untuk kemajuan pendidikan. Kode Etik Guru Indonesia menyatakan bahwa guru harus menjalin komunikasi dan kerjasama dengan masyarakat. Nah, saya akan menguraikan 8 penerapan Kode Etik Guru dalam masyarakat. Yang pertama, guru menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif, dan efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan. Guru sebagai agen pendidikan tidak bekerja secara terisolasi di dalam kelas. Kode Etik Guru Indonesia menegaskan bahwa guru wajib membangun komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif, dan efisien dengan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab profesionalnya dalam memajukan pendidikan. Harmonis berarti hubungan yang terjalin tidak menimbulkan konflik, dilandasi rasa saling menghormati dan menciptakan suasana kondusif antara sekolah dengan lingkungan sosialnya. Efektif berarti komunikasi yang dijalankan benar-benar mencapai tujuan, yaitu kemajuan dan pengembangan pendidikan. Efisien berarti kerjasama yang dilakukan menggunakan sumber daya, waktu, tenaga, dan biaya secara tepat guna tanpa pemborosan. Nah, implementasinya, yang pertama, guru mengadakan pertemuan dengan orang tua atau wali siswa secara berkala, misalnya di awal semester, di tengah semester, atau di akhir semester untuk melaporkan perkembangan belajar siswa dan mendengarkan masukan dari orang tua. Yang kedua, guru membentuk grup WhatsApp kelas yang melibatkan orang tua untuk menginformasikan kegiatan sekolah, tugas, dan perkembangan siswa secara real-time dan efisien. Nah, yang kedua, guru mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran. Nah, di poin kedua ini ditegaskan bahwa guru bukan sekedar pelaksana kurikulum yang kaku, melainkan juga pendengar dan penampung aspirasi dari masyarakat. Nah, guru dituntut untuk bersikap terbuka atau open-minded terhadap kebutuhan, harapan, dan masukan dari masyarakat, kemudian mengintegrasikannya secara profesional ke dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Mengakomodasikan tidak berarti guru menerima begitu saja semua tuntutan masyarakat tanpa filter. Guru tetap menggunakan pertimbangan profesional dan pedagogis dalam menerima, menyaring, dan menerapkan aspirasi tersebut agar tetap sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan kurikulum yang berlaku. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di pasal ke-8 secara eksplisit menyatakan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Artinya, mengakomodasi aspirasi masyarakat bukan hanya kewajiban etis, tetapi juga amanah hukum yang harus dijalankan oleh guru sebagai penyelenggara pendidikan. Nah, implementasinya, guru aktif hadir dan mendengarkan aspirasi orang tua dan tokoh masyarakat dalam rapat komite sekolah. Aspirasi yang relevan seperti penambahan jam pelajaran tertentu, kebutuhan ekskul baru, atau masalah keamanan siswa yang ditindaklanjuti secara profesional. Yang ketiga, guru peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Nah, masyarakat terus berkembang baik secara sosial, ekonomi, teknologi, maupun budaya. Guru yang peka terhadap perubahan ini akan mampu menyesuaikan pendekatan pengajarannya agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman dan kondisi nyata peserta didik. Implementasinya, guru dapat memperbaharui materi ajar dengan memasukkan isu-isu aktual seperti literasi digital, perubahan iklim, atau kesehatan mental remaja yang sedang menjadi perhatian masyarakat. Yang keempat, guru bekerja sama secara arif dengan masyarakat untuk meningkatkan prestasi dan martabat profesinya. Nah, profesi guru akan dipandang terhormat oleh masyarakat jika guru sendiri bersikap arif, bijaksana, dan profesional dalam setiap interaksi sosialnya. Kerjasama yang arif berarti guru tidak bersikap serampangan atau memaksakan kehendak, melainkan membangun kemitraan yang bermartabat. Yang kelima,
Guru melakukan semua usaha untuk secara bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif dalam pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan peserta didiknya. Guru tidak cukup hanya mengajar di dalam kelas. Kode etik mendorong guru untuk turun langsung ke masyarakat dan berkolaborasi demi meningkatkan kesejahteraan peserta didik secara menyeluruh baik dari segi akademik, sosial, maupun ekonomi. Kompetensi sosial guru dalam peningkatan hubungan antara sekolah dengan masyarakat melibatkan beberapa komponen yang berpengaruh, yaitu komponen masyarakat sekitar lingkungan sekolah, orang tua siswa, serta siswa itu sendiri. Implementasinya, guru terlibat dalam program guru kunjung atau kunjungan rumah untuk memantau kondisi siswa yang bermasalah secara akademik maupun secara sosial. Poin yang keenam, guru memberikan pandangan profesional menjunjung tinggi nilai-nilai agama, hukum, moral, dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan masyarakat. Setiap pendapat, sikap, dan tindakan guru di depan masyarakat itu harus mencerminkan nilai-nilai yang luhur, nilai agama, hukum, moral, dan juga nilai kemanusiaan. Guru tidak boleh menyebarkan informasi yang menyesatkan, berpihak pada kepentingan tertentu yang merugikan, atau berperilaku yang bertentangan dengan norma. Kode etik memberikan jawaban bagaimana seharusnya guru berinteraksi dengan siswa, teman sejawat, atau orang tua dan masyarakat. Nah, implementasinya, guru tidak menyebarkan berita hoax di media sosial dan secara aktif mengajak masyarakat untuk bijak dalam berliterasi digital. Guru juga harus menjadi teladan dalam mematuhi peraturan hukum yang ada di Indonesia, misalnya tertib lalu lintas, membayar pajak, atau tidak terlibat dalam praktik korupsi sekecil apapun. Poin yang kedelapan, guru tidak membocorkan rahasia sejawat, seprofesi, atau rahasia peserta didiknya kepada masyarakat. Nah, guru memegang informasi yang bersifat pribadi dan sensitif, baik tentang rekan seprofesi maupun tentang peserta didik. Nah, kode etik menegaskan bahwa informasi tersebut adalah amanah yang wajib dijaga. Membocorkan rahasia tersebut dapat merusak kepercayaan, mencoreng martabat orang yang bersangkutan, dan merusak integritas profesi guru. Data pribadi siswa akan diperlakukan sebagai rahasia, sehingga pelanggaran data dapat dicegah. Nah, implementasinya, guru tidak membicarakan kondisi keluarga siswa, misalnya kondisi perceraian orang tua, kemiskinan, atau kondisi penyakit, kepada orang lain yang tidak berkepentingan, apalagi di tempat umum atau di akun media sosial pribadi. Yang kedua, guru tidak menyebarkan hasil nilai rapor siswa kepada pihak luar yang tidak memiliki kewenangan untuk mengetahuinya. Poin yang terakhir, guru tidak menampilkan diri secara eksklusif dalam kehidupan masyarakat. Nah, guru adalah bagian dari masyarakat, tetapi bukan kelompok istimewa yang harus memisahkan diri dari kelompok atau tidak bergaul dengan masyarakat tertentu. Karena ini bertentangan dengan semangat kode etik guru di Indonesia. Guru harus mampu menempatkan diri sebagai warga masyarakat yang inklusif dan merakyat. Kompetensi sosial tidak hanya mencakup kemampuan berkomunikasi, tetapi juga berinteraksi dan membangun hubungan yang positif dengan siswa, sesama guru, orang tua, dan masyarakat di sekitar sekolah. Implementasinya, guru ikut serta dalam kegiatan gotong royong, kerja bakti, atau kegiatan sosial di lingkungan sekitar sekolah tanpa membedakan diri dari warga lainnya. Atau guru tidak menggunakan status profesionalnya untuk memperoleh perlakuan istimewa di lingkungan sosial, misalnya minta diprioritaskan dalam antrian atau meminta dispensasi yang berlebihan dari kewajiban warga. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik. Kita akan lanjut ke case study terkait dengan pelanggaran kode etik guru terhadap siswa. Nah, di sini tuh saya mengambil dari judul artikel pelanggaran kode etik guru, studi kasus dugaan guru melakukan asusila terhadap siswinya, yang ditulis oleh Kahar S dan kawan-kawan pada tahun 2025. Nah, permasalahan dalam artikel ini tuh berawal dari dugaan tindakan asusila yang dilakukan oleh oknum guru terhadap siswinya. Nah, di mana guru diduga melakukan pelecehan dengan memanfaatkan relasi, kedekatan, dan posisi kuasanya sebagai pendidik terhadap peserta didik. Tindakan ini menimbulkan trauma bagi si korban, merusak rasa aman di lingkungan sekolah, serta mencoreng citra lembaga pendidikan. Nah, di sini sudah jelas bahwa si guru sudah melakukan pelanggaran kode etik, yang dimana tindakan asusila itu merupakan tindakan yang sangat-sangat melanggar kode etik guru, dan itu sangat tidak boleh dilakukan apalagi terhadap siswinya. Nah, apalagi karena tindakan tersebut ini menimbulkan trauma bagi si korban, sehingga
rasa aman untuk si siswi yang tadinya ingin belajar itu menjadi kurang nyaman karena ketakutan atas apa yang telah menimpanya. Nah, kasus ini tuh menunjukkan adanya pelanggaran etika profesi guru karena guru telah menyalahgunakan wewenang, tidak menjalankan tanggung jawab moral sebagai pendidik dan pelindung peserta didik, melanggar prinsip profesionalisme serta mencerdai kode etik guru sebagai teladan yang seharusnya menjaga martabat profesi dan melindungi peserta didik. Ya jelas ya, kasus ini tuh sudah mencoreng nama guru karena harusnya guru itu sebagai pendidik untuk anak didiknya yang memberikan binaan yang mengarahkan siswa melakukan hal-hal baik, justru si guru memberikan dampak buruk terhadap si siswi tersebut. Yang jelas-jelas ini merupakan pelanggaran etika guru dan juga mencoreng profesi guru. Nah, lalu apa solusinya? Nah, perlu adanya penegakan sanksi tegas terhadap oknum guru, baik melalui sanksi etik, administratif, maupun proses hukum agar memberikan efek jera. Selain itu, sekolah perlu memperkuatkan pengawasan dan sistem perlindungan peserta didik, seperti menyediakan mekanisme pelaporan yang aman, meningkatkan pengawasan terhadap perilaku pendidik, serta menerapkan kebijakan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Benar ya, jadi solusi ini tuh harus dilakukan agar si oknum guru tersebut tuh tidak melakukan hal serupa lagi. Jika perlu dilakukan namanya proses hukum. Nah, selain itu sekolah juga memiliki peranan yang tadi seperti yang saya bacakan itu kayak memperkuat pengawasan dan sistem pelindungan peserta didik, itu merupakan peranan dari sekolah yang dimana sekolah itu bukan hanya memberikan nih pembelajaran terhadap siswa-siswinya, tetapi juga memberikan rasa aman dan juga perlindungan peserta didik saat berada di sekolah agar tidak terjadi hal-hal serupa lagi di kemudian hari. Nah, di sisi lain tuh perlu ada penguatan guru, penguatan pendidikan etika profesi bagi guru agar nilai moral, tanggung jawab, dan profesionalisme tetap terjaga. Korban juga perlu memperoleh pendampingan psikologis dan perlindungan hukum, sehingga penanganan tidak hanya terfokus pada pelaku, tapi juga pada pemulihan korban dan pencegahan agar kasus serupa tidak terulang. Oke, next kita lanjut ke studi kasus yang kedua, yaitu etika guru terhadap orang tua. Ini saya ambil dari judul artikel yang berjudul Strategi Kolaborasi Orang Tua dan Guru dalam Penguatan Pendidikan Akhlak Remaja di Era Digital. Studi kasus pada SMKN 1 Blora ini ditulis oleh Zulfa Nur Kamila, Ahmad Saiful Rizal, dan Ahmad Abdul Aziz pada tahun 2025. Nah, permasalahan utama dalam artikel ini tuh adalah menurunnya penguatan akhlak remaja di era digital yang ditandai dengan kurangnya kedisiplinan, lemahnya etika digital, dan rendahnya kepedulian sosial peserta didik. Kondisi ini dipengaruhi oleh derasnya arus teknologi dan informasi yang tidak perlu diimbangi dengan kontrol moral yang baik. Selain itu, terdapat permasalahan belum optimalnya kolaborasi antara guru dan orang tua, seperti kesenjangan literasi digital, keterbatasan waktu orang tua dalam mendampingi anak, serta fragmentasi tanggung jawab pendidik akhlak antar rumah dan sekolah. Akibatnya, pembinaan karakter siswa belum berjalan konsisten dan berpotensi menimbulkan kebingungan nilai pada remaja. Nah, pada intinya permasalahan itu membahas terkait penurunnya penguatan akhlak remaja di era digital. Nah, seperti yang kita tahu, sekarang merupakan hal yang sudah dikit-dikit digital, apapun itu digital, sehingga kalau tidak dibatasin dan tidak diawasi oleh orang tua di rumah, anak itu bisa saja terbawa arus penggunaan digital, bukan hanya berdampak positif, melainkan juga berdampak negatif. Nah, oleh sebab itulah pihak guru dan juga orang tua diharuskan untuk saling berkomunikasi, karena yang membina dan memberi pembelajaran terhadap anak didik itu bukan hanya guru di sekolah, tetapi juga merupakan peranan orang tua di rumah, sehingga anak itu bisa dapat pembinaan ekstra dari orang tua dan juga guru agar permasalahan ini tuh tidak terjadi. Nah, lalu solusi yang dilakukan guru itu yang tadi saya bilang itu memperkuat perannya tidak hanya sebagai pengajar tapi juga sebagai pembimbing akhlak melalui pembinaan karakter, penguatan etika digital, serta menjalin kolaborasi yang intensif dengan orang tua melalui komunikasi rutin, program terpenting, dan pengawasan bersama terhadap perkembangan peserta didik. Nah, jelas ya, di sini guru harus memperkuat perannya tidak hanya sebagai pengajar tapi juga sebagai pembimbing akhlak. Itu artinya
guru di sekolah itu harus memiliki yang pertama itu role model bagaimana cara cara anak didik itu bisa mengikuti nih cara sikap kita, tidak hanya sebagai pembelajaran, melainkan kita juga sebagai pemimpin akhlak sebagai seorang guru, sehingga siswa tersebut itu memiliki penguatan akhlak ya dari pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru. Nah, lalu guru itu juga perlu menghadirkan pembelajaran yang tidak hanya berorientasi akademik, tapi juga menanamkan nilai moral dan keteladanan dalam seharian. Nah, dari segi etika profesi nih, sikap guru yang seharusnya ditunjukkan adalah bersikap profesional, bertanggung jawab, menjadi teladan peserta didik, menjaga integritas profesi, serta menunjukkan komitmen moral dalam membimbing dan melindungi siswa. Guru juga dituntut menjunjung kode etik profesi dengan membangun hubungan yang baik dengan peserta didik dan orang tua, karena pendidik karakter merupakan bagian dari tanggung jawab etis guru sebagai pendidik. Nah, jelas ya di sini guru itu memiliki tanggung jawab nih terhadap pendidikan karakter si anak didik. Tetapi di samping itu guru juga memiliki peranan, yaitu di mana guru mengkomunikasikan peranan pendidikan karakter terhadap orang tua, sehingga orang tua juga bisa mendidik karakter anaknya di rumah dengan kolaborasi dengan gurunya. Jadi pendidikan karakter ini bukan hanya dari guru yang didapatkan, tetapi juga dari orang tua dari si anak didik. Oke, kita lanjut ke case study yang ketiga, yaitu dengan judul Kode Etik dan Profesionalisme Guru untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan, yang ditulis oleh Lailin Reza Nur Anissa dan juga Fatmawati Nur Hasanah pada tahun 2025. Nah, permasalahan dalam artikel ini tuh terletak pada masih adanya kesenjangan antara idealisme kode etik guru dengan praktik profesional di lapangan, yang terlihat dari masih ditemukannya guru yang melakukan pelanggaran etika seperti diskriminasi, kurang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik, rendahnya kualitas profesionalisme dalam pembelajaran, serta belum optimalnya guru beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan perubahan pendidikan. Nah, artikel ini tuh juga menyoroti bahwa lemahnya pemahaman dan penerapan kode etik serta profesionalisme guru, yang mana akan berdampak pada menurunnya mutu pendidikan dan juga hubungan guru dengan siswa, orang tua, maupun masyarakat. Nah, lalu ada pun solusinya, yaitu yang pertama, guru perlu memperkuat nih penerapan kode etik dan profesionalismenya dalam menjalankan tugasnya melalui peningkatan kompetensi, menjaga integritas, bersikap adil kepada peserta didik, serta meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan, pengawasan, seminar, dan pengembangan profesional berkelanjutan agar guru mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pendidikan. Ini jelas ya, harus saat ini yang di era digital, guru juga harus mengikuti perkembangan zaman, sehingga pembelajaran yang dilakukan juga tidak monoton. Guru perlu diberikan pelatihan agar pembelajaran itu juga berorientasi terhadap digital. Lalu lembaga pendidikan juga perlu mendukung nih melalui pembinaan, supervisi, serta penyediaan fasilitas menunjang, sehingga mutu pendidikan meningkat dan guru dapat menjalankan perannya secara profesional sesuai etika profesi. Nah, selain guru yang harus memperkuat penerapan kode etik dan juga lainnya, di sini juga merupakan ada peran dari lembaga pendidikan yang dimana memberikan fasilitas pembinaan ataupun supervisi agar seorang guru itu bisa menjalankan tugasnya dengan cara profesional sesuai dengan etika profesi. Nah, mungkin sekian dari presentasi kami terkait case tadi.